Halo, selamat pagi semuanya. Jadi ini video ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang PHP. Seperti flashback di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang HTML, dan di pertemuan kedua kita membahas tentang CSS. Nah, PHP ini kita akan pelajari dari pertemuan 3 hingga nanti di pertemuan ke-15 belum UAS, karena project dari tugas akhir di mata kuliah ini kita menggunakan PHP. Dan HTML dan CSS juga jika dibutuhkan. Oke, kita membahas tentang PHP. Kira-kira teman-teman membahas tentang PHP apa sih itu? Jadi PHP itu bukan memberi harapan palsu ya. Jadi PHP itu adalah sebuah singkatan. Kalau dilihat dari singkatannya sih sebenarnya agak membingungkan. Tapi sebenarnya PHP itu adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Kalau kita lihat dari singkatannya itu kan harusnya HPP ya, Hypertext Preprocessor. Nah, jadi PHP ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang berbasis server-side scripting. Artinya server-side scripting itu ketika kita mau menjalankan program tersebut, kita harus membutuhkan bantuan sebuah server. Entah servernya itu entah itu server dari internet atau server lokal. Nah, PHP ini dia juga bersifat open source, jadi gratis dan kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, tadi seperti saya bilang, PHP itu bersifat server-side scripting. Artinya dia membutuhkan tenaga bantuan, yaitu sebuah server, di mana di sini kita bisa menggunakan server lokal. Server lokal di sini yang logonya oranye ini yang biasa digunakan pada umumnya untuk belajar tentang PHP, yaitu XAMPP. Jadi tulisannya XAMPP, XAMPP. Boleh nggak Bu pakai lokal server yang lain? Boleh aja. Teman-teman bisa gunakan, ada WAM, ada MAM, ada apa lagi ya? Ada Laragon gitu. Laragon sih yang menurut saya juga oke untuk pengguna Windows. Selain SAM ini, teman-teman bisa install. Nah, SAM ini nanti digunakan untuk mengakses PHP gitu. Jadi kita nggak bisa kayak HTML dan CSS kalau kita simpan filenya dalam tipe data .html atau .css. Kalau di sini kita simpan filenya .php. Kalau kita setelah simpan kita mau jalankan programnya itu yang kita codingkan dalam bentuk .php, kita nggak bisa tinggal klik 2 kali langsung ke browser, nggak bisa karena dia membutuhkan local server ini gitu. Jadi ketika PHP dijalankan, local server harus nyala dulu, dan manggilnya juga nggak sekedar klik 2 kali, ada namanya tulisan localhost gitu. Jadi setelah diinstal XAMPP-nya, untuk menjalankan programnya itu juga kita panggil dengan localhost slash, kalau di dalam folder kita panggil nama foldernya, kemudian baru nama filenya. Misalnya saya punya index.php ya, berarti saya manggilnya localhost slash garis miring index.php, gitu caranya memanggil. Nah, ini localhost ini adalah local server yang kita gunakan untuk belajar sebelum nanti kita bisa, misalnya setelah web kita jadi, kita bisa upload dengan server yang lebih luas dan lebih besar lagi gitu. Untuk penulisan sintak PHP, teman-teman menggunakan sintak yang ini. Kurang dari tanda tanya PHP, artinya sintak di dalamnya itu berupa file PHP lo gitu. Dan untuk diakhiri kita juga buat logonya ini. Jadi ada batasnya ini dan ini. Kalau HTML kan ada HTML, terus di bawahnya juga ada HTML, kemudian garis miring HTML dan sebagainya. Setelah di dalamnya itu baru kita buat sintak PHP-nya. Nah, di sini ada echo. Echo itu artinya kita membuat output, sama halnya juga kalau di pemrograman C itu println atau print. Kalau di PHP echo, dan tanda petik di dalamnya itu ada tulisan belajar PHP. Itu artinya output yang kita akan tampilkan adalah tulisan belajar PHP. Di dalam PHP itu sendiri itu juga ada variabel. Kalau saya lihat juga di semua pemrograman pasti ada variabel. Semoga teman-teman masih ingat variabel itu apa. Kalau saya tampilkan analogi seperti ini, variabel adalah ember. Kemudian ada data yang masukkan dalam ember. Jadi variabel itu adalah sebagai wadah atau tempat untuk menyimpan data, entah itu data angka, huruf, dan sebagainya. Cara penulisan variabel. Untuk variabel di dalam PHP ini enak sebenarnya dibandingkan dengan menulis variabel pada bahasa pemrograman lainnya. Kenapa? Yang pertama,
kita cuma membuat logonya dolar aja di sini, dolar. Kemudian baru nama variabelnya. Dan keunggulannya lagi, kita nggak perlu menulis tipe datanya. Misalnya kita membuat tipe data integer. Kalau biasanya kan integer angka gitu. Kalau di sini kita seragamkan dengan dolar aja. Dolar nama. Jadi kalau kita buat di sini contohnya misalnya nama Agus. Jadi ini kan tipe datanya string. Variabel nama sama dengan tanda petiknya langsung Agus. Otomatis dia sudah dibaca string. Kemudian di sini ada juga angka umur. Kita tinggal variabel umur sama dengan langsung angkanya saja. Gitu. Jadi dia otomatis langsung ke string atau integer. Dan untuk variabel di PHP itu bersifat sensitif, hati-hati penggunaan huruf besar dan huruf kecil ya. Dan untuk mengisi variabel kita bisa menggunakan sama dengan. Jadi yang ini adalah variabel tidak isi sama dengan, tentunya kosong. Variabel namanya itu kosong, nggak isi nama, nggak isi data gitu. Nah contoh di sini sintak PHP kita buat logonya, kemudian ada variabel nama Agus, variabel umur 20. Kemudian saya menuliskan echo, hai perkenalkan nama saya. Kita memanggil variabel nama. Berarti di sini nanti yang akan tampil adalah hai perkenalkan nama saya Agus dan saya berumur, variabel umur. Nilainya berapa? 20. Pastikan setelah string, ini kan string tanda petik. Untuk memisahkan string dengan nama variabel, teman-teman menggunakan tanda petik, tanda titik di sini, tanda titik. Jadi ini ada tanda petik 2, hai perkenalkan nama saya, kita manggil variabel. Nah, sebelum variabelnya tuh wajibkan isi titik dulu untuk memisahkan. Kemudian setelah ini nama, ada variabel, ada string lagi, ada kata-kata lagi. Jadi kita tambahkan tanda petik di sini. Dan saya berumur, variabel lagi, kita tanda petik. Tapi di sini kenapa nggak isi tanda petik? Ya karena sudah tidak ada string lagi, sudah selesai. Jadi outputnya adalah, hai perkenalkan nama saya Agus dan saya berumur 20 tahun. Seperti itu. Tipe data dalam PHP ada banyak. Hampir sama dengan pemrograman lainnya. Mungkin ada beberapa yang berbeda seperti objek dan null. Integer semua juga sudah tahu tipe data ini untuk bilangan bulat. Tapi penulisannya kan kita tidak perlu buat integer, float, string, nggak apa-apa. Jadi ya minimal kita flashback aja. Ternyata integer itu adalah bilangan untuk menyimpan bilangan bulat. Float untuk menyimpan bilangan desimal. String untuk menulis teks dan diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kemudian boolean untuk true or false atau 1 dan 0, logika. Kemudian ada array. Array itu adalah variabel yang menyimpan banyak data dalam satu variabel. Kita hanya tambahkan di sini, ini kan variabelnya, variabel siswa sama dengan array. Tambahkan apa isinya. Lalu null, tipe data ini spesial. Karena spesial jarang digunakan kali ya. Yang menandakan bahwa variabel belum memiliki nilai atau data. Objek ini tidak cuma sekedar menyimpan data, tapi dia juga menyimpan informasi, menyimpan logika di sana untuk mengolah data tersebut. Jadi kayak dia berupa objek itu dia dalam sebuah kelas. Jadi kayak di dalam kelas itu terdapat variabel. Satu variabel, logika dan sebagainya. Untuk memanggil semuanya, kita hanya memanggil kelasnya aja. Otomatis kalau kelasnya dipanggil, semua akan berjalan seperti itu. Konstanta itu nilainya tetap yang tidak bisa berubah-berubah. Contoh pi itu kan memang nilainya 3,14. Gitu. Jadi kita bisa buatkan konstanta di sana. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa gunakan kata const. Jadi di sini const, kemudian pi 3,14. Nampilin echo pi berarti sama dengan 3,14 tulisannya. Yang kedua, kita bisa gunakan kata atau fungsi define. Otomatis define ini adalah nama variabel dari konstantanya, kemudian ini nilainya. Seperti itu. Untuk operator, semua juga sama di bahasa pemrograman lainnya, operator, tapi kita flashback aja di sini. Operator PHP yang pertama ada aritmatika, tambah kurang kali bagi modulus dan sebagainya.
Ada operator assignment, jadi X sama dengan Y, X plus sama dengan Y, dan sebagainya. PHP comparison, operator comparison, untuk membandingkan kurang dari, lebih dari, sama dengan, gitu. Hati-hati penulisan sama dengan, kalau membandingkan gunakan 2 tanda sama dengan, kalau memberi nilai sama dengan yang 1. Operator increment atau decrement, ada X plus plus, X min min, dan sebagainya. Ada operator string, jadi ini ingat yang untuk memisahkan string dengan string lainnya. Kemudian ada komentar. Nah, kalau misalnya teman-teman membuat sebuah project itu nggak mengerjakan sendiri dan lebih dari 1 orang, ketika kita membuat codingan dan setelah itu codingan kita dilakukan oleh orang lain, supaya orang lain itu paham, kita bisa berikan komentar. Maksudnya di sini, misalnya ada sintak A, ternyata ini untuk menghitung luas apa gitu misalnya. Kita bisa berikan komentar di sana. Nah, untuk penulisan inti komentarnya ada 3 di sini. Kita bisa gunakan tanda garis miring sama bintang dan bintang garis miring. Ini artinya batas atas, ini batas akhir komentarnya di tengah-tengah. Yang kedua, kita bisa gunakan tanda garis miring 2. Yang ketiga, kita bisa gunakan pagar untuk komentar. Ini adalah komentar untuk bahasa PHP. Nah, di sini ada 3 contoh untuk latihan. Saya akan coba buat di video selanjutnya ya, supaya tidak terlalu panjang video ini. Jadi ditunggu untuk video keduanya, silahkan dibaca dan dicoba. Terima kasih.